Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Anak-anakku kelas 8 yang semoga dalam penjagaan Allah dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran hadis. Kita telah sampai kepada hadis yang ke-14, Al-Hadisur Rabi' Ashar. Silakan dibuka bukunya halaman 52. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Fadakhala rajulun fasalla. Fasallama 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faradda. Wa qala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Faraja'a yusalli kama shalla. Summa ja'a fasallama 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli salasan. Faqala walladhi ba'asaka bil haqqi ma ahsanu ghairahu fa'allimni. Faqala idza kumta ila sholati fakabbaru summa qra' ma tayassara ma'aka minal qur'ani summarka hatta tatma'inna raki'an summarfa hatta ta'tadila qa'iman summasjud hatta tatma'inna sajidan summarfa hatta tatma'inna jalisan waf'alu dzalika fi sholatika kullaha. Akhrajahul Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjidah, masuk ke dalam masjid. Fadakhala rajulun fasalla, maka seseorang atau seorang laki-laki masuk masjid kemudian sholat. Fasallama 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam faradda. Kemudian orang itu memberi salam kepada Nabi dan Nabi pun menjawab salamnya. Wa qala, dan Nabi bersabda, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangilah sholatmu karena sesungguhnya kamu belum sholat. Faraja'a yusalli kama shalla, maka orang itu mengulangi sholatnya sebagaimana ia sholat. Summa ja'a fasallama 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu datang dan memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi bersabda, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangilah sholatmu karena sesungguhnya kamu belum sholat. Salasan, sebanyak 3 kali. Faqala, maka orang itu berkata, walladzi ba'asaka bil haqqi, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, ma ahsanu ghairahu fa'allimni, tidaklah ada sholat yang lebih baik dari itu. Fa'allimni, maka ajarilah aku sholat. Faqala, maka Rasulullah bersabda, idza kumta ila sholati fakabbaru. Apabila kalian hendak mendirikan sholat,
fakabbaro, maka bertakbirlah. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Summarka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sehingga kamu benar-benar sedang rukuk atau tumakninah. Summarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah dari rukuk sehingga kamu benar-benar sedang berdiri tegak, atau sehingga kamu berdiri dengan tegak. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sehingga kamu benar-benar sujud atau tumakninah. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah dari sujud sehingga kamu benar-benar sedang duduk atau duduk secara tumakninah. Waf'al dzalik. Dan kerjakanlah yang demikian itu fi sholatika, di dalam sholatmu, kullaha, seluruhnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, inilah anak-anakku sebuah hadis yang panjang yang mengisahkan tentang seseorang yang sholat disuruh mengulangi Nabi sampai 3 kali. Jadi ceritanya ada ketika Rasulullah masuk masjid, ada seseorang yang masuk masjid sholat sunnah tentunya. Nah, setelah sholat dia menemui Rasulullah dan memberi salam kepada Rasulullah. Setelah itu Rasulullah memerintahkan, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Kemudian orang itu mengulangi sampai 3 kali. Setelah 3 kali orang itu berkata kepada Rasulullah, demi Allah, maksudnya demi zat yang mengutusmu dengan benar, demi Allah, sholat saya itu ya cuma seperti itu, enggak bisa tidak ada yang lebih baik dari itu. Kemudian ia meminta agar diajari oleh Nabi sholat yang baik. Maka Nabi bersabda, memerintahkan, apabila kamu hendak sholat, pertama takbiratul ihram. Kemudian sumakra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian membaca yang mudah dari Al-Qur'an, yaitu surat Al-Fatihah dan juga surat yang lainnya yang mudah. Kemudian rukuknya juga harus benar-benar rukuk sempurna, tumakninah. Bangkit dari rukuk juga tidak tergesa-gesa. Bangkitnya sudah berdiri dengan tegak, tidak masih membungkuk terus langsung sujud. Sujudnya juga harus benar-benar sujud tumakninah. Bangkit dari sujud, duduk juga tumakninah. Nah, itu sholat yang diajarkan oleh Rasulullah. Lah ini mengandung makna sholat itu harus dilaksanakan dengan tumakninah. Sebab itu ini ditawarkan judulnya Adabus Sholati, adab dalam sholat. Yang kedua fadlus sholati, keutamaan sholat. At-tumakninatu wajibun min wajibatis sholah. Tumakninah itu termasuk salah satu syarat wajib dalam sholat. Yang terakhir at-tumakninatu ruknun min arkanis sholah. Tumakninah itu termasuk rukun dalam sholat. Nah ini yang dua yang mendekati. Tumakninah itu syarat wajib atau rukun. Yang benar adalah rukun. Jadi judulnya tumakninah, at-tumakninatu ruknun min arkanis sholah. Tumakninah itu termasuk rukun di dalam sholat. Kalau sholatnya tidak tumakninah, berarti tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Anak-anakku kelas 8, semoga dirahmati oleh Allah, kita masuk kepada ma'ani kalimat. Dakhala rajulun fasalla. Al-maksudu bis sholati huna hiya tahiyatul masjidi. Yang dimaksud sholat di sini adalah sholat tahiyatul masjid. Jadi dakhala rajulun, seseorang itu masuk ke masjid kemudian sholat. Maksudnya tadi adalah sholat sunnah atau sholat tahiyatul masjid. Walladzi ba'asaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, ay wallahi,
Maksudnya atau yaitu demi Allah. Wal muqsimu huwar rajulu al musii'u fi sholatihi. Dan orang yang bersumpah itu adalah seseorang yang jelek di dalam sholatnya. Nah, jadi yang dimaksud walladzi ba'asaka bil haq itu adalah sumpahnya orang yang jelek sholatnya tadi dengan mengucapkan demi Allah. Ma'ahsanu ghairahu, tidaklah ada yang lebih baik selain itu. Maknanya la a'rifu an usalliya afdolu mimma sholaitu. Aku tidak mengerti sholat yang lebih utama dari sholat yang aku kerjakan. Dia tidak tahu sholat yang lebih baik itu yang seperti apa. Kemudian makna summakra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu di dalam Al-Qur'an. Ai ma tahfaduhu minal Qur'an. Apa yang kamu hafal dari Al-Qur'an. Wa ahammu dzalika al-Fatihatu. Dan yang paling penting dari itu adalah surat Al-Fatihah. Jadi yang harus dibaca dalam sholat adalah surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang tidak dibacakan padanya surat Al-Fatihah. Kemudian setelah surat Al-Fatihah boleh membaca surat yang lain yang dihafal. Kemudian masuk kepada irsyadat. Kandungan penjelasan dari hadis di atas. Yang pertama yusamma al-fuqaha'u hadal hadisa bi hadisil musi'i fi sholatihi. Al-fuqaha, para ahli fikih, itu menamakan hadis ini dengan hadis orang yang jelek sholatnya. Jadi hadis ini cukup terkenal, para ulama ahli fikih itu menamakan hadis ini dengan sebutan al-musi'u fi sholatihi, sholat yang atau orang yang jelek sholatnya. Yang kedua, khirsur Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ayyuaddi an-nasa ala yu'addin nasa as-sholata 'alal wajhi asy-syar'i. Semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bentuk perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar manusia itu mengerjakan dengan sholat sesuai syariat. Yang ketiga, at-tuma'ninatu ruknun min arkanis sholah. Nah, ini yang menjadi dasar dari judul hadis ini adalah irsyadat nomor 3 itu. Tuma'ninah termasuk rukun dari sholat. La tasyakhus sholatu biduniha walai yajbiruha sujudus sahwi. Tidaklah sah sholat tanpa rukun-rukunnya itu. Dan tidak akan terganti dengan atau tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Jadi kalau rukun itu tidak dilaksanakan, maka harus diulangi. Harus dilengkapi. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Tuma'ninah. Sholatnya harus diulangi. Yang keempat, ar-rajulu addas sholata. Seseorang mengerjakan sholat wa ma'adhalika wasfuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu lam yusalli. Dan bersama itu Rasulullah menyifatinya bahwa ia belum mengerjakan sholat. Mimma yakni, yaitu karena apa? Karena adamul tuma'ninati, tidak tuma'ninah, ataupun tidak ghairut tuma'ninah, tidak tuma'ninah di dalam sholatnya. Jadi yang menyebabkan Rasulullah suruh mengulangi sholat orang itu, atau dia tidak dikatakan tidak mengerjakan sholat karena tidak ada tuma'ninah. Yang kelima, yang bagi lil mu'mini ay yakmula sholatahu bil ityani bisyurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa mastata'a min
ahsan wa mastata'a min sunaniha. Hendaknya seorang mukmin menyempurnakan sholatnya dengan memenuhi syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukunnya, syarat-syarat wajibnya, dan apa yang mampu dari sunnah-sunnahnya. Jadi kalau sholat itu harus dilengkapi, harus dikerjakan, dipenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan juga syarat wajibnya. Adapun yang sunnah itu yang sekiranya mampu untuk dilaksanakan. Yang keenam, alal muslimi ayyatakharra fi ibadatihi fayas'alu amma yaskulu alaihi li ajli alla tabtulu ibadatahu. Hendaknya seorang muslim memilih dalam beribadahnya itu, dalam peribadatannya itu, dan meminta agar mendapatkan atau tidak batal ibadahnya. Jadi menjaga agar tidak ibadahnya tidak batal. Kita cukupkan yang ketujuh terakhir, qiraatul Fatihati ruknun fi kulli raq'atin min raka'atis shalah. Membaca surat Al-Fatihah itu termasuk rukun dalam setiap rakaat dari rakaat-rakaat sholat. Jadi setiap rakaat harus membaca Al-Fatihah karena itu termasuk rukun. Itu yang bisa kita pelajari dari hadis yang sangat panjang, hadis yang ke-14. Semoga kita bisa mengambil faedahnya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.